Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Meidina Nafiaska dengan NIM 2410911320027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surface anatomy atau anatomi permukaan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Abdullah Oski Eliandri, Magister Kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang berarti bagian, memisahkan, dan tomi yang artinya iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Nah, bisa dilihat di samping sini, ini adalah posisi anatomi. Syarat posisi anatomi sendiri yaitu berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Lalu kedua tangan itu berada di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke arah depan. Lalu kedua kakinya itu rapat dan mengarah ke depan juga. Nah, selanjutnya ada sumbu dan bidang. Sumbu dalam anatomi itu adalah konsep yang penting, membantu dalam mendeskripsikan gerakan dan lokasi struktur tubuh secara sistematis. Nah, yang pertama itu ada sumbu atau aksis. Sumbu itu adalah garis imajiner yang digunakan sebagai poros pergerakan tubuh. Nah, di sini ada longitudinal axis atau sumbu longitudinal. Ini membentang dari atas ke bawah. Lalu ada sagittal axis, ini membentang dari depan ke belakang tubuh. Lalu ada sumbu transversal, ini membentang dari sisi ke sisi tubuh yang lainnya. Lalu ada bidang atau plane. Nah, bidang ini adalah permukaan imajiner yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian tertentu. Di sini ada sagittal plane atau bidang sagittal, ini membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Lalu ada frontal plane, ini membagi tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan belakang posterior. Lalu ada transverse plane atau bidang transversal atau horizontal. Ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bagian bawah inferior. Nah, selanjutnya ada arah dan posisi bagian tubuh. Dalam anatomi, mengetahui arah dan posisi tubuh ini sangat penting untuk menjelaskan lokasi atau letak organ, jaringan, dan struktur lainnya secara akurat. Nah, di sini ada superior atau bagian atas lebih dekat pada kepala, lalu inferior ini bagian bawah lebih dekat pada kaki. Lalu di sini ada posterior atau belakang dan anterior bagian depan. Nah, anterior dan posterior ini juga bisa disebut sebagai ventral dan dorsal. Tapi istilah dorsal dan ventral ini lebih sering digunakan dalam konteks hewan, terutama hewan berkaki 4. Tapi dalam anatomi manusia, kita juga bisa menggunakan istilah ini dalam situasi tertentu, terutama dalam deskripsi sistem saraf pusat atau posisi organ dalam tubuh. Lalu di sini ada proksimal. Proksimal itu lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal anggota, atau lebih mudahnya itu mendekati bagian badan ini. Lalu ada distal, ini lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Lalu ada bagian kanan dan kiri, ini ada sebutannya juga. Untuk kanan itu dexter atau dextra, lalu kiri itu ada sinister atau sinistra. Lalu medial ini lebih dekat ke bidang median atau garis tengah ini atau midline. Lalu untuk lateral itu menjauhi bidang median ini. Nah, di sini ada gambar bagian depan tubuh, ada tubuh laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang pertama itu ada caput atau bagian kepala. Lalu ada kolum bagian leher, ada trunkus atau bagian batang tubuh atau torso, ini dibagi menjadi 3.
ada toraks bagian dada, abdomen bagian perut, lalu ada pelvis bagian pinggul. Lalu membrum superius. Nah, membrum superius ini artinya itu anggota gerak atas atau ekstremitas atas, dibagi menjadi 3, ada brachium atau lengan atas, bagian antara bahu dan siku. Lalu ada antebrachium, lengan bawah, ini bagian antara siku dan pergelangan tangan. Lalu ada manus atau tangan, terdiri dari telapak tangan atau palmar dan jari-jari atau digitus. Lalu membrum inferius, artinya itu anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah. Nah, di sini ada 3 bagian juga, yaitu ada femur atau paha, bagian antara panggul dan lutut, terdiri dari tulang femur yang merupakan tulang panjang dan terkuat dalam tubuh. Lalu ada crus atau betis, ini bagian antara lutut dan pergelangan kaki, terdiri dari tulang tibia atau tulang kering dan fibula. Lalu ada pes atau kaki, ini terdiri dari telapak kaki dan jari-jari kaki atau digitus pedis. Nah, di sini ada bagian belakangnya kurang lebih sama dengan bagian belakang tadi. Yang membedakan di sini adalah di bagian trunkusnya. Di sini bagian trunkusnya itu adalah dorsum atau bagian punggung. Nah, dorsum ini merujuk pada area punggung yang terletak di belakang tubuh, mulai dari dasar leher hingga ke pinggang, mencakup tulang belakang dan otot-otot punggung. Nah, jadi di sini itu ada gambar seorang pria dan wanita. Jadi kita bisa membedakan seorang pria dan wanita itu dengan melihat anatomi permukaannya, yaitu biasanya dari wajah. Nah, biasanya struktur wajah pria dan wanita ini memiliki perbedaan anatomi yang cukup khas. Jika di pria itu tulang alisnya lebih menonjol dan tegas, lalu cenderung memiliki dagu dan rahang yang lebih tajam. Sudut rahang pada pria biasanya lebih kotak dan tegas. Lalu jika pada wanita itu tulang alisnya lebih halus dan rata seperti ini, dan biasanya memiliki dagu yang lebih runcing atau bulat, dengan rahang yang lebih halus dan kurang tajam. Nah, selain dilihat dari anatomi wajah, kita juga bisa melihat dari ukuran pinggangnya ini. Nah, pria itu cenderung memiliki pinggang yang lebar. Jadi, bentuk tubuhnya itu seperti lurus ini. Nah, jika pada wanita memiliki pinggang lebih kecil atau sempit dibandingkan dengan lebar bahu dan pinggulnya. Jadi, seperti membentuk jam pasir. Nah, kita memasuki materi utama, yaitu anatomi permukaan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi permukaan. Anatomi permukaan itu mempelajari bangunan-bangunan anatomi yang bisa dilihat atau kita raba dari permukaan tubuh. Jadi, anatomi permukaan ini adalah studi tentang struktur tubuh yang dapat kita lihat atau kita raba di permukaan tubuh seperti tulang dan organ, dengan 2 metode utama, yaitu palpasi, meraba tubuh untuk memeriksa posisi dan kelainan struktur di bawah kulit. Lalu ada juga metode auskultasi atau dengar, menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara tubuh seperti detak jantung dan nafas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan rambut. Rambut adalah serat protein yang tumbuh dari folikel kulit, terutama pada kulit kepala, wajah, dan ada bagian tubuh lainnya juga. Nah, rambut terbuat dari keratin, sebuah protein keras yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Rambut memiliki berbagai fungsi, seperti melindungi kulit dari sinar matahari dan menjaga suhu tubuh kita. Lalu ada alis. Alis ini adalah rambut yang tumbuh di atas mata atau di sepanjang tulang alis ini. Nah, alis ini memiliki bentuk melengkung ke bawah. Fungsinya itu sebagai melindungi mata dan membantu mengarahkan keringat atau air agar tidak masuk ke dalam mata. Ini juga berlaku pada rambut kepala. Arah tumbuh rambut kita itu kan mengarah ke bagian samping dan belakang kepala. Itu juga membantu mengarahkan keringat atau air agar tidak jatuh ke wajah kita.
Nah, selain rambut kepala dan alis, kita juga memiliki rambut di area ketiak dan kemaluan. Itu memiliki beberapa fungsi penting juga, yaitu melindungi kulit dari gesekan jika pada ketiak. Ketika kita beraktivitas itu kan kulit bagian dalam kita itu bergesekan. Nah, itu bisa dibantu dilindungi oleh rambut di ketiak kita. Lalu untuk di bagian kemaluan itu melindungi kulit dari gesekan saat berhubungan, lalu juga membantu regulasi suhu tubuh. Selain itu, rambut di area tersebut membantu menyaring keringat dan mengurangi iritasi atau infeksi. Lanjut ke bagian hidung. Hidung adalah organ pernafasan dan penciuman yang terletak di bagian tengah wajah. Struktur hidung sebagian besar terbuat dari tulang rawan karena tulang rawan ini memiliki kombinasi antara kekuatan dan fleksibilitas. Nah, tulang rawan ini memberikan bentuk yang stabil tapi tetap elastis, yang memungkinkan hidung kita itu bisa menyesuaikan diri dengan pergerakan di wajah, tapi juga bisa memberikan perlindungan terhadap saluran pernafasan kita. Nah, hidung ini terdiri dari 2 lubang atau nostril yang berfungsi untuk menghirup udara, menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk ke saluran pernafasan. Selain itu, hidung juga memiliki peran penting dalam indera penciuman karena di dalamnya terdapat sel-sel reseptor yang mendeteksi bau. Struktur hidung juga berfungsi untuk mengeluarkan udara atau karbon dioksida saat kita bernafas. Nah, lanjut ke bagian telinga. Ini adalah organ penting yang berfungsi untuk mendeteksi suara. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke gendang telinga. Nah, telinga tengah itu mengubah getaran suara tadi menjadi sinyal mekanik yang diteruskan ke dalam telinga bagian dalam yang kemudian diubah menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak. Selain itu, telinga dalam juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Nah, bagian luar telinga atau bisa disebut juga dengan auricula itu terbuat dari tulang rawan juga sama seperti hidung karena memberikan keleluasaan dalam bentuk dan elastisitas. Tulang rawan untuk telinga itu memiliki bentuk yang cukup fleksibel tapi juga cukup kuat untuk menangkap gelombang suara dari berbagai arah. Struktur ini membantu telinga lebih ringan sehingga nyaman dan tidak mengganggu pergerakan kepala kita. Nah, selanjutnya kardiovaskular. Kardiovaskular adalah istilah yang merujuk pada sistem peredaran darah di dalam tubuh yang meliputi jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan limbah untuk dikeluarkan. Nah, untuk sistem kerja jantung dan peredaran darah sendiri itu prosesnya dimulai ketika ada darah yang kekurangan oksigen atau darah kotor itu kembali ke jantung melalui 2 vena besar, yaitu vena cava superior ini dan vena cava inferior. Nah, itu dari situ menuju atrium kanan. Nah, dari sini darah akan mengalir ke ventrikel kanan ini, yang kemudian dipompa melalui arteri pulmonalis bagian sini untuk diteruskan ke paru-paru. Nah, di paru-paru darah itu bertukar karbon dioksida dengan oksigen sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Nah, darah yang sudah teroksigenasi tadi kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis di sini dan akan masuk ke dalam atrium kiri bagian sini. Lalu selanjutnya darah akan mengalir ke ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu aorta. Darah yang kaya oksigen ini mengalir ke seluruh tubuh, memberi nutrisi dan oksigen pada sel-sel tubuh dan membawa kembali limbah untuk dibuang melalui paru-paru dan ginjal.
Nah, untuk sistem peredaran darah ini bekerja tanpa henti, memastikan bahwa setiap bagian tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dan menghilangkan produk limbah yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada abdominal region. Nah, abdominal itu apa sih? Abdominal atau abdomen itu adalah bagian tubuh yang terletak di antara dada dan panggul, yaitu perut. Nah, secara anatomi, abdomen ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah identifikasi organ dan struktur di dalamnya. Seperti di foto ini, ada beberapa bagian, yaitu ada hipokondriak kanan dan hipokondriak kiri, itu terletak di bawah tulang rawan rusuk, dan di tengahnya ada epigastric region yang terletak di atas perut. Lalu ada lumbar kanan dan lumbar kiri terletak di tulang pinggang. Lalu di tengahnya ada umbilical region yang terletak di pusar atau umbilikus. Lalu ada iliak kanan dan iliak kiri, itu terletak di tulang pinggul. Dan di tengahnya ada hypogastric region yang terletak di bawah perut. Nah, untuk pembagian organ-organnya sendiri ini sudah ada di foto ini perbagian. Misalnya di hipokondriak kanan itu ada liver, ada ginjal. Lalu di epigastric region ini ada liver, ada pankreas. Lalu di yang bagian hipokondriak kiri ada ginjal dan pankreas dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada bagian tangan. Nah, di sini ada humerus. Humerus ini adalah tulang panjang yang terletak di lengan bagian atas antara siku dengan bahu. Lalu ada radius, salah satu dari dua tulang panjang yang terletak di lengan bawah bersama dengan ulna. Nah, radius ini terletak di sisi ibu jari kita atau lengan bagian luar, sedangkan ulna ini di bagian dalam. Lalu ada capitate, tulang terbesar di pergelangan tangan, terletak di tengah ini. Lalu ada lunate, itu tulang berbentuk bulan sabit di pergelangan tangan. Lalu ada triquetrum, tulang kecil di sisi medial pergelangan tangan. Lalu ada scapuloid, tulang berbentuk perahu di pergelangan tangan di sisi ibu jari kita. Lalu ada trapezoid, tulang kecil di pergelangan tangan terletak di bawah jari telunjuk. Lalu trapezium, tulang di pergelangan tangan yang terhubung dengan ibu jari kita. Lalu ada hamate, itu tulang berbentuk kait di sisi ulnar pergelangan tangan. Metacarpal bones itu 5 tulang yang membentuk bagian telapak tangan kita. Lalu ada proximal phalanx, itu tulang pertama pada jari-jari tangan yang terhubung dengan metacarpal. Lalu ada bagian middle-nya, tulang kedua pada jari kecuali pada jari kelingking. Lalu ada distal phalanx, yaitu tulang ujung jari kita. Nah, selanjutnya itu ada bagian kaki. Di sini ada bagian anterior atau depan dan posterior bagian belakang. Kita akan bahas di bagian anterior dulu. Ini ada pubis. Pubis ini adalah bagian depan tulang panggul yang membentuk sambungan antara kedua sisi pelvis. Lalu ada femur, tulang paha, tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia. Lalu ada patella, tempurung lutut melindungi sendi lutut. Lalu ada fibula, tulang kecil di sisi luar kaki bawah yang mendampingi tibia ini. Nah, tibia ini adalah tulang besar di bagian depan kaki bawah, berfungsi untuk menopang berat badan. Lalu ada tarsals, tulang-tulang yang membentuk pergelangan kaki. Metatarsals itu 5 tulang panjang yang di telapak kaki kita. Lalu ada phalanx. Phalanx ini tulang-tulang pada jari kaki, terdiri dari 3 bagian kecuali pada jempol kaki yang hanya memiliki 2. Lalu di bagian posterior ini ada ilium. Ilium ini adalah bagian atas dari tulang panggul atau pelvis yang besar dan lebar. Ini. Lalu ada ischium. Ini adalah bagian bawah dan belakang dari tulang panggul yang membentuk bagian bawah pelvis dan menjadi tempat duduk saat kita duduk.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi surface anatomy atau anatomi permukaan ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.